Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari Psikologi UI. Rani. Iya. Saya mau tanya khususnya ke Mas Marlo. Saya mau tanya tentang konklusi dari hasil survei yang dibilang terhadap 900 muslimah itu atau muslim, itu sebenarnya apakah hanya karena dicekoki informasi tanpa dibiasakan untuk bertanya di masyarakat kita. Terus, dan kalau ditarik ke pendidikan, apakah itu adalah hasil dari sistem kita yang membuat pendidikan Indonesia itu kenapa mengajarkan agama itu dari caranya dulu. Misalnya waktu dulu SMP saya ingat sekali langsung diajarkan tentang sholat, hafalan rukun iman, rukun Islam. Makanya apakah itu juga yang mengikis daya critical thinking kita. Nah, kalau dibandingkan dengan luar negeri, itu kan mereka diasah dulu critical thinkingnya, baru substansi pelajaran lain. Mereka itu menjadi ateis atau menjadi agnostik. Saya yakin itu karena memang kesadaran. Sayangnya, ironinya di negara yang mayoritas muslim yang padahal agama Islam sendiri itu mengajar untuk berpikir, karena kan wahyu pertama itu untuk iqra, untuk menelaah. Ironi sekali karena ya jadi yang saya tanya tentang itu, tentang ignorance-nya kita sebagai muslim, daya pikir kritis kita yang kurang. Nah, cerita sedikit tentang pengalaman dulu waktu S1 saya sempat tanya ke teman, padahal sama-sama mahasiswa. Saya tanya pertanyaan liar tentang Tuhan. Terus dia bilang begini, nggak usah ditanya-tanya, itu bahaya, percaya aja. Jadi kayak udah terstruktur di masyarakat kita, pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan itu nggak pernah dibuka di publik. Dan itu yang membuat kita beragama hanya karena kebiasaan. Kayak gitu. Dan juga banyak trauma religius yang hadir di orang muslim yang misalnya dulu begini, sekarang ya begitu, maksudnya dari baik ke buruk. Itu kan hasil dari ignorance masyarakat kita juga kan. Jadi saya tanya tentang daya kita. Kasih. Terima kasih Mbak Rani. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liger Ubaidillah, saya dari Bekasi. Saya merupakan salah satu mahasiswa ekonomi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya pertama kali datang ke Kenduri Cinta, sebuah qadarullah. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan pertanyaan yang selama ini saya simpan. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi saya untuk dijawab malam ini, karena pembicara atau narasumber di sini memiliki kompetensi yang sesuai dengan pertanyaan saya. Saya saat ini usia 22 tahun. Berkaitan dengan tema Kenduri Cinta malam ini yang berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu menurut pandangan saya sendiri adalah perpindahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum baik menjadi lebih baik. Pertanyaan saya simpel, usia saya saat ini 22 tahun, apakah saya terlambat untuk memulai hijrah atau mau belajar? Atau apakah ini sebuah jalan yang bagus? Mohon arahannya dan kira-kira saya harus bagaimana selanjutnya? Mungkin itu yang saya bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everybody. Oh ya, morning. Jujur kawan-kawan, aku iki jane mumet ya sih. Jan. Mau Mas Marlo ki ngomong ke Ibnu Arabi, wah abot banget. Aku Aqidatul Awam enggak katam, cuk. Mas Hensat, aman? Agak panas tadi aku Mas. Masa tadi diejek-ejek sama Mas Marlo? Katanya asbun. Aku nggak seneng aku Mas. Mas Hensat ki wong pinter jane. Karena Mas Hensat banyak tahu. Dari tadi kan makan tahu. Ngomongin Jihadul Hijriyah.
Sebenarnya sebentar lagi saya akan menghadapi peperangan yang amat panjang dan tidak akan bisa dimenangkan. Karena di bulan Oktober nanti saya akan menikah. Sebenarnya tadi saya mau nanya sama Pak Kiai, tapi Pak Kiai udah pulang duluan meminta nasihat pernikahan gitu. Mau nanya Mas Hensa, tapi umur pernikahannya belum 35 tahun. Gimana gitu kan. Jadi saya akan mengalami pernikahan dan ini hal yang wajar gitu. Terutama bagi laki-laki yang belum mapan pasti mengalami ketakutan-ketakutan gitu. Dan saya mencoba mencari tahu gitu, sebenarnya kenapa saya takut gitu? Apa karena nggak mapan gitu? Dan saya cari tahu sumber ketakutan itu ada apa aja sih? Ternyata ada sumber ketakutan itu adalah ketidaktahuan. Kalau bahasa itunya xenofobia. Nah, Mas Marlo mungkin ahlinya di bidang sulap waktu dulu, di mana ketidaktahuan itu diubahnya menjadi rasa penasaran. Saya mau nanya ke Mas Marlo sebenarnya gimana cara ketidaktahuan saya ini, ketakutan saya ini berubah menjadi rasa penasaran dan keingintahuan yang lebih gitu. Dan yang kedua ke Mas Abrang, saya juga percaya kalau matematika itu adalah bahasa yang mudah dimengerti untuk mengetahui alam semesta. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam gitu, ternyata yang selama ini saya yakini hukum kausalitas A sama dengan B, ternyata di alam semesta itu enggak semua A sama dengan B gitu. Katanya rumus sukses adalah kerja keras. Kuli bangunan, buruh pabrik bekerja keras tapi enggak sukses. Sedangkan anak pejabat enggak kerja apa-apa tapi sukses gitu. Enggak ada hukum kausalitasnya gitu di situ. Dan ngomongin jihadul hijriyah juga yang dibahas tadi kan, jihad adalah effort atau usaha gitu, sedangkan hijriyah adalah perpindahan atau tujuannya gitu. Dari usaha dan tujuan, saya mau nanya gitu ke Mas Abrang, jadi kan A sama dengan B yang tadi. Saya tuh masih kurang paham gitu. Gimana cara mengetahui bahwa jihad saya itu tuh udah baik atau belum, udah benar atau belum. Dan hijrah saya tuh tepat atau enggak gitu. Semisal kalau menggunakan persamaan matematika Pak Prabowo 2 plus 8 sama dengan 11. Kalau angka 11 ini tapi A plus B-nya itu tidak diketahui, akan banyak kemungkinan gitu. Sedangkan kalau katanya Albert Einstein, Tuhan tidak bermain dadu, tidak berkutat dengan kemungkinan, pasti dengan kepastian. Sebenarnya apa sih rumus utama untuk mengetahui jihad kita tuh udah benar atau enggak gitu? Hijrah kita tuh udah tepat apa enggak gitu, Mas? Sedangkan tujuan kita, hijrah kita itu ditentukan sama faktor X yang kita nggak ketahui gitu. Dan di era post-truth ini gitu, di mana masing-masing orang punya kebenarannya masing-masing gitu, punya tujuannya masing-masing, yang ketika saya anggap A itu adalah tujuan yang baik. Dan saya jujur juga tepat di hari ini saya memutuskan untuk resign, dan itu saya nggak tahu itu keputusan yang tepat atau enggak menjelang sebentar lagi saya menikah gitu. Dan itu juga yang saya pertanyakan gitu, apakah jihad saya untuk resign itu sudah tepat atau belum gitu. Dan pertanyaannya Mas, intinya. Dan apa patokannya? Apakah belief itu bisa menjadi kebenaran gitu? Karena kan nggak punya patokan khusus gitu, di mana kebenaran masing-masing orang punya bedanya. Yang bisa dipegang adalah keyakinan kan, Mas. Saya nggak mungkin menentukan kehidupan saya dengan AI gitu. Saya nggak mau gitu, Mas. Pasti kan salah satu caranya adalah dengan keyakinan saya sendiri. Apakah itu bisa menjadi pegangan untuk suatu kebenaran gitu? Mungkin itu cukup, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Depok. Irma, ya. Izin bertanya singkat saja, langsung saja.
pertanyaan pertama, saya ada 2 pertanyaan. Apakah pada akhirnya hidup itu hanya tentang merasakan emosi dan menerimanya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait eksternal adalah proyeksi dari internal. Terkait hal tersebut, kalau kasus saya, emosi, marah, kesal, dan sebagainya itu paling sering di saya itu adalah pada saat saya nyetir. Ya jadi kalau saya lagi nyetir itu ada aja kejadian yang bikin saya kesel gitu, kayak ditabrak sampai 4 kali, terus dipepet spion sampai disenggol pecah gitu. Jadi itu sering keselnya tuh pada saat saya nyetir. Apakah itu bagian dari saya harus menerima pengetahuan untuk saya untuk menerima itu dan melepaskannya? Demikian, terima kasih. Ya, monggo Mas. Sebentar Mas, sembari mau bertanya, teman-teman mungkin bisa agak majuan ya. Yang di belakang, yang kosong-kosong mungkin bisa diisi. Biar nggak kelihatan kosong banget gitu ya, di tengah-tengah ya. Monggo. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arno dari Surabaya, tapi sekarang kerja di Cikarang. Arno, ya. Oke. Sebelumnya, mumpung di sini ada anaknya Mbah Nun ya, saya boleh titip salam nggak Mas Abrang ke Mbah Nun? Saya ingin menyampaikan terima kasih saya dan juga rasa syukur saya untuk Mbah Nun. Dulu saya sebutnya Cak Nun ya, karena banyak ide-ide dari beliau dan juga tulisan-tulisan beliau itu yang apa ya, dalam tanda kutip jadi pegangan hidup saya. Gitu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada marja-marja Maya yang dulu sempat saya bertemu itu Syekh Kamba dan juga Kiai Muzamil. Mungkin masuk ke pertanyaannya. Saya mau tanya khususnya ke Mas Abrang, tapi kalau misalkan narasumber lain punya idea juga monggo silahkan dijawab. Itu tentang AI. Jadi kemarin waktu awal-awal perang 12 hari Iran dan Israel, itu saya coba dalam tanda kutip ngetes AI. ChatGPT, Gemini, dan juga Cloud AI. Dan yang saya agak surprise itu, mereka itu menurut saya itu kayak apa ya, menyampaikan informasi di mana Israel menyerang Iran terlebih dahulu unprovoked, si AI-nya itu. Dan lalu saya ngetes lagi yang kedua, dan saya surprise lagi, kenapa? Karena si ketiga AI ini, dalam tanda kutip menurut saya mengakui kalau Israel melakukan kejahatan kemanusiaan dan juga genosida terhadap rakyat Palestina. Nah, kenapa yang menurut saya ini menarik? Karena setahu saya 3 AI ini kan Gemini, GPT sama Claude itu kan buatan big tech-nya Amerika ya. Dan juga setahu saya propaganda media barat itu sangat menghindari penggunaan kata genosida atau kejahatan kemanusiaan dalam pemberitaannya dalam tragedi ini, perang Israel sama Palestina. Nah, ini jadi saya ingin konfirmasi ke Mas Abrang, apakah fenomena ini, belum lagi ditambah yang Grok baru-baru ini ya, Grok update kemarin itu apakah yang Mas Abrang maksud bulan Juni kemarin, bahwa penulis sejarah itu sudah bukan pemenang, tapi adalah pelaku sejarah itu tersendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Mas Sabrang, Mas Marlo dulu. Karena Mas Marlo sudah nyatet dari tadi. Siapa? Namanya tadi siapa Mas? Rahman. Monggo Mas Marlo, ada 5 pertanyaan. Dipilih boleh, 5-5-nya boleh. Oke, terima kasih. Teman-teman sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat para penanya. Terima kasih. Pertanyaan itu emas ya, jadi memang yang 5 nanya tapi ilmunya buat kita semua. Pertama dari Mbak Rani, mana Mbak Rani ya? Oke. Ini belum final, researchnya belum final, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah dampak dari pola pengasuhan ketika kita belajar agama, konteksnya lebih kepada dogma dan doktrin gitu. Dan itu sudah berlalu, kalau kita ingat di zaman R.A. Kartini aja kan pernah komplain bahwa kenapa kita dikasih Quran tapi nggak dikasih tahu maknanya gitu. Sehingga memang secara esensi tuh kita nggak dapat hakikatnya
akhirnya kita sibuk dengan ritual, sibuk dengan syariat lah bahasanya gitu. Sehingga memang sudah terbiasa dengan pola pendidikan itu, kita memang tidak diajukan untuk masuk kepada pola bertanya gitu. Dan itu adalah siklus di mana diwariskan dan diwariskan dan diwariskan sampainya akhirnya sampai seperti ini gitu. Itu sih Mbak. Jadi basic simpelnya adalah memang ya itulah kenapa sebaiknya generasi itu adalah tidak melakukan hal yang sama apa yang sudah dilakukan kan. Kita melakukan perbaikan lah gitu intinya. Nah jadi secara simpel kalau tadi pertanyaannya dicokoki dogma dan doktrin dan itulah yang terjadi gitu. Bahwa ini sedikit ya, pandangan umum itu kan rata-rata mikirnya gini ya, bahasa umum aja. Rata-rata mikirnya gini, syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu. Padahal kalau kita mau bicara lebih esensi, makrifat itu level 1 sebenarnya. Makrifat dulu, level tertingginya syariat. Kenapa? Saat orang bersyariat sudah bermakrifat, level dasarnya, makanya sholat tetap nomor 2, nomor 1-nya tetap bersaksi gitu. Nah kita ketukar nih, dikedepankan yang namanya ritual, dikedepankan yang namanya upacaranya, tapi lupa terhadap esensinya gitu. Nah jadi yang saya bisa jawab simpel, konteksnya adalah memang kita terbiasa dengan sistem pendidikan yang namanya dogma dan doktrin. Apalagi hilangnya budi pekerti di pendidikan, itu jadi quote and quote, ya makin dalam tanda petik kita hanya hafal gitu. Gitu Mbak, kira-kira. Dapat? Ya kalau udah ngomongin ranah situ kan ranah yang gak bisa disentuh gitu ya. Sesuatu hal yang memang mau gimana pun di luar ya itu udah dijadikan sebuah sistem gitu. Makanya kenapa kenduri cinta ini menjadi oase. Karena ini adalah informal yang keluar dari sistem yang membuat kita masuk ke level yang namanya pemahaman gitu. Itu sih Mbak. Oke ya Mbak ya, terima kasih ya. Oke. Yang kedua tentang terlambat hijrah, saya rasa nggak ada yang terlambat. Karena jatuh temponya seseorang itu pasti tepat waktu gitu. Jadi saya rasa nggak perlu ngerasa ini terlambat atau tidak karena kata kuncinya adalah bagaimana kita terus berproses gitu. Nanti mungkin tadi karena ke Mas Abrang juga nanti Mas Abrang bisa menambahi. Mas Ubaidillah ya tadi ya? Gitu ya Mas ya? Jadi gaskeun aja Mas. Ya. Nah. Oke yang ketiga tentang pernikahan emang saya pernah diundang Mas. Untuk speech di pernikahan selebrasi 50 tahun udah menikah tuh. Kan dari 35, 25, 35, 50. Si orang yang menikah udah 50 tahun, si bapaknya bilang gini, saya udah 50 tahun gak bener-bener kenal juga sama istri saya katanya. Jadi poinnya adalah pernikahan itu kalau pinjam bahasanya Mas Abrang itu perang panjang. Tapi bukan untuk saling menang, tapi untuk saling bertumbuh gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa pasangan itu bukan destinasi tapi co-passenger. Teman untuk berjalan dan bertumbuh. Nah maka proses perjalanan dan pertumbuhan ya nanti nggak bisa kalau tidak dialami. Tapi poinnya adalah tadi ketika Mas Rahman bilang gimana sih cara merubah ketidaktahuan menjadi kepada penasaran, yang paling terpenting adalah latihan sih. Untuk terus menambah ketidaktahuan itu dengan pengetahuan, karena konteks ketakutan itu datangnya rata-rata dari karena kita kekurangan pengetahuan. Maka runtutannya, contoh sederhana aja, kalau nanti nyambungin ke marah. Kenapa kita marah? Karena kita nggak paham. Kenapa kita nggak paham? Karena kita kekurangan pengetahuan. Maka pengetahuan meningkat, pemahaman meningkat, solving di sini akan lebih turun gitu. Nah jadi itulah kenapa jangan pernah lelah untuk menambah pengetahuan gitu, intinya gitu. Jadi boleh tepuk tangan dulu dong ya. Oke. Dan ya balik lagi sih antara ketidaktahuan dan kepenasaran, justru nikmatnya hidup itu karena kita nggak benar-benar tahu mau kemana gitu. Dan saat kita berdamai dengan ketidakpastian, di situ kita akan menikmati prosesnya gitu. Itu sih Mas, sementara. Oke, thank you Mbak Irma. Tadi bicara tentang konteks apakah hidup ini hanya merasakan emosi dan menerima. Tapi yang perlu kita sadari bahwa emosi itu adalah tools dari hidup. Toolsnya gitu. Berarti kalau kita ngomongin emosi apakah hanya itu, justru bagaimana kita menggunakan emosi untuk hidup itu sendiri sebetulnya. Saya kasih contoh sederhana gini.
Kalau ini adalah tubuh kita sebagai hardware, kita dikasih softwarenya, namanya jiwa. Oke? Si jiwa itu setidaknya punya segitiga antara pikiran, perasaan, dan emosi. Maka ucapan, perilaku, tindak tanduk kita itu tergantung softwarenya. Jadi kalau Mbak Irma nggak ngeganti software sama orang jalanan, softwarenya akan dipakai terus seperti itu. Dan itu akan menghabiskan waktu gitu. Maka saat kita membenci orang, saat kita nggak suka sama orang, bukan orangnya yang nyebelin, bukan. Aku memaknai dia menyebalkan. Proses memaknai itu datang dari mana? Proses pikiran, perasaan, dan emosi yang ini perlu diregulasi gitu intinya. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah gitu ya pertanyaannya bahwa hidup ini hanya cuma merasakan emosi dan hanya menerima, sebetulnya bukan merasakan dan menerima, tapi meregulasi. Dan perlu kita ketahui bahwa 99% kehidupan kita itu dibajak oleh emosi. Karena critical thinking kita biasanya belakangan. Maka kenapa ngomong dulu baru mikir? Karena kenapa? Ya itu tadi, emosi yang di kedepan. Nah intinya berlatih supaya kita tidak di-hijack oleh emosi. Makanya perlu jeda sesaat, perlu hening sesaat. Perlu ada waktu untuk membuat critical thinking kita justru bekerja yang kita tidak dibajak oleh emosi gitu. Itu sih Mbak. Meregulasi untuk emosi tidak membajak kita. Kan emosi kebiasaan ya. Tapi kalau kita tidak merubah kebiasaan, pasti nggak akan merubah realitas juga gitu. Itu sih intinya. Jadi kalau tadi balik lagi, bahwasannya bahwa apakah hanya merasakan emosi dan menerima? Emosi itu hanyalah bagian tools dari hidup itu sendiri gitu. Dan kita menggunakan emosi untuk survive dalam konteks yang namanya kehidupan. Dan ketika di jalan tetap melakukan hal yang sama, marah yang sama, berarti perlu ada yang diregulasi dengan kemarahan itu gitu. Mulai mempertimbangkan, mengerti bahwa setiap emosi itu adalah energi. Dan mulai kita sadar energi bahwa energi sesuatu yang terbatas. Dan mulai ketika kita merasa bahwa kalau saya nggak perlu marah, mendingan saving energi untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Untuk sesuatu yang lebih menguntungkan gitu. Nah jadi bagaimana sih regulasi emosinya memang perlu dilatih sih gitu. Itu Mbak kira-kira. Dapat ya? Oke kira-kira sementara itu. Nah untuk yang AI langsung aja ke ahlinya ya. Monggo Mas. Saya mungkin pengen respon KB. Oke. Bismillah. Kalau riset beliau tadi yang ngomong ya, tadi ngomong tentang pendidikan ya. Mbak pernah coba bikin kopi pakai mesin cuci enggak? Enggak pernah. Kenapa? Ya salah alat gitu. Kalau mengharapkan pendidikan sekarang untuk punya output seperti itu ya kayak gitu. Pertanyaannya sederhana. Anda pernah membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pendidikan di Indonesia apa? Pernah baca belum? Coba baca. Gimana? Udah pernah baca? Enggak. Oh lumayan mentransfer ilmu masih lumayan. Coba KBBI dibuka artinya apa? Mencetak, mengubah perilaku manusia. Pertanyaannya kemudian kurikulum mana yang punya hak merubah perilaku manusia? Tugas Nabi merubah perilaku manusia. Gitu. Pendidikan merubah perilaku manusia. No, pendidikan itu memberi opsi kepada manusia untuk bisa mengambil keputusan terhadap perilakunya sendiri yang efektif gimana. Dan memang kesalahannya mendasar. Kita ini nggak jelas pendidikan. Ya mohon maaf ya, ini bukan Indonesia aja. Karena kita ngadopsi ya. Pendidikan apa, tanggung jawabnya siapa gitu. Kalau pengen lebih jelas di itu, mungkin Pak Toto dengan salamnya itu kita clear bahas tentang itu. Gimana konsep gimana bahwa guru adalah orang tua kedua, tapi orang tua adalah guru pertama misalnya gitu. Yang diajari apa? Kalau ngomong akhlak dan perilaku, gini, urutannya yang salah tuh gini di Indonesia tuh, dianggap semua itu melalui pikiran. Dianggap semua melalui pikiran. Kalau Anda pengen merubah perilaku anak kecil, nggak mungkin pakai pikiran. Karena dia kata-kata aja belum bisa. Yang dia bisa lakukan adalah mencontoh. Nah itu tanggung jawabnya di rumah. Akhlak dan segala macam itu di rumah semua. Karena anaknya disiapkan untuk menjadi punya adab yang jelas, hormat dan seterusnya. Itu dari perilaku sehari-hari. Kalau anaknya bling, yang dia lihat di rumah apa, tinggal gitu aja pasti.
anaknya itu copy paste kok, monkey see monkey do. Kehebatan manusia kenapa belajar cepat itu karena prosesnya mengcopy di awal. Monyet itu kalau satu umur sampai 1 sampai 6 lebih cepat pinter simpanse daripada manusia. Tapi lewat dari itu manusia tumbuh terus, simpanse berhenti. Kenapa? Karena manusia bisa ngopi, setelah itu bisa membuat sendiri ilmunya. Mensintesis ilmunya tersebut. Nah, pemahaman seperti ini yang dididik itu bukan, ini semoga saya hanya suudzon. Karena saya melihat, ketika melihat konsepnya, itu yang dididik bukan manusia. Yang dididik adalah aset. Itu ngomong paradigma utamanya gitu loh. Saya mau membentuk aset gitu. Kan yo ini manusia itu tuh aset. Ya bahwa dia aset itu ya salah satu, tapi itu manusia iki aja sebut sebagai aset bangsa. Betul itu aset bangsa. Tapi ini ya manusia gitu loh. Itu bedanya dengan ya nek arep mengubah akhlak kuwi Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak perilaku manusia. Sekolah. Sekolah itu isinya belajar sejarah. Semua ilmu itu sudah ditemukan oleh manusia sebelumnya, kita napak tilas ilmu itu agar cepat ke dunia yang sekarang. That's it. Akhlak itu bukan urusan sekolah. Ya oke, ya, tanggung jawab sekolah juga iya, itu secondary. Pertama itu di rumah dulu ditanam. Dan penelitiannya sudah jelas, ketika anak sudah beres di rumah, prestasi di sekolah pasti lebih baik. Itu clear, statistiknya. Di keluarga yang non broken home, itu statistik di sekolahnya lebih baik. Itu wes clear itu nggak ada perdebatan apa lagi itu. Artinya fondasi rumah itu penting banget. Jangan semua diserahkan kepada sekolah. Aku sebenarnya ketawa ketika ada pelajaran sekolah, kalau ada orang jatuh harus diapakan? Ditolong. Itu kue ngapalke, itu tadi ngapalke paracetamol tapi nggak pernah diuntal. Itu kamu belajar baris saja nggak bisa kok. Lihat Jepang, bagaimana mereka melakukan perilaku, memaksa sebuah perilaku tertentu kepada si anak. Efeknya ke depannya jadi berbeda. Karena jangan berpikir bahwa perilaku dan cara berpikir itu hal yang terpisah. Contoh paling sederhana, anak kecil yang terlatih untuk baris, itu efeknya situational awareness-nya jadi tinggi. Dia tahu sebab akibat, dia tahu kewajiban dan posisinya di mana, dia tahu kalau telat berarti ya memang konsekuensiku di belakang, itu situational awareness-nya jadi tinggi. Kita tuh mikirnya kebanyakan masih urusan ilmu, bukan perilaku. Jadi itu nggak usah disalahin siapa-siapa, itu tadi jangan mengharapkan kopi dari mesin cuci gitu aja. Udah oke, faktanya kayak gitu, Anda bikin alternatifnya atau bikin penutupnya dari situ, gitu aja. Nomor 2, Mas apakah sudah telat untuk hijrah? Iya Mas telat, nggak usah hijrah. Ya toh Anda ketawa toh ya, Anda udah tahu jawabannya berarti. Anda nggak ada pilihan Mas. Untuk hijrah itu nggak ada pilihan. Hijrah yang paling sederhana, aku nggak mau hijrah, seharian mau di kasur, lapar, kebelet pipis juga pindah kok pasti kok. See? Artinya Anda sudah punya kesadaran bahwa pengen memperbaiki diri. That's it, udah nggak usah ngomong telat, nggak usah ngomong apa segala macam, udah melangkah gitu aja. Kok telat loh? Ada loh yang seumur hidupnya dipastikan masuk neraka cuman karena ngasih minum air kepada anjing jadi masuk surga. Nggak ada, menurut saya nggak ada kata telat. Yang tahu telat atau tidak itu cuma Tuhan. Dan sepemahaman saya, selama masih hidup pintu tobat itu terbuka. Jadi santai baik. Tenang aja, Anda akan mengalami kegagalan hijrah berkali-kali nanti. Mesti namanya hidup kok gagal tuh banyak banget. Saya pokoknya pengen bangun pagi, sholat subuh tiap hari. Hari keempat, udah lupa. Coba perhatikan, ketika tahun baru berapa kali Anda bikin resolusi tahun ini. Di akhir tahun lihat berapa yang terjadi. Modal, punya niat itu udah modal yang utama. Yang berikutnya adalah tenacity, apa bahasa Indonesianya ya? Kekuatan untuk mau go through dengan kalimatmu itu. Kalau berani, ikrarkan. Kalau masih ragu-ragu, nggak usah sok-sokan. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut nggak usah berani-berani. Ya, kalau Anda udah berani, nekat dah. Whatever, lihat. Nanti di tengah jalan pasti ketabrak lagi, tenang aja. Karena Anda butuh hijrah terus. Ya, terus menerus itu nggak berhenti itu. Sampai 50 tahun kawin nggak tahu siapa istriku juga kok kan gitu.
Susah, gue fakta gue. Apa? Dan tidak ada kewajiban untuk mengetahui pasanganmu. Kewajibanmu nggak rame, sederhana. Aku cantik iya, kamu bohong ya, aku gemuk ya, kokoh. Susah jawabnya gue soalnya, angel banget gue. Semen dah. Lo itu strategi komunikasi penting gitu. Mas, apa ngomong tentang matematika kok tidak sesuai dengan alam? Sebab akibat itu terjadi tanpa ada intervensi manusia. Itu ilmu utama, semua sebab menghasilkan akibat. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu mempelajari apa itu sebab akibat. Pertama agar tahu sebab akibat. Nomor dua agar faham kenapa sebab akibat. Kalau sudah paham itu semua, kamu bisa mendesain sebab akibat. Sehingga kalau kamu pengen kemana, desainnya yang benar. Kalau ada gini tadi, saya kerja kok tidak sukses, coba digali lagi. Saya jamin 100% yang salah pasti Anda. Kenapa? Karena saya kerja kok nggak sukses. Definisikan per kata. Sukses itu apa sih? Kalau kamu jadi tukang, suksesmu apa? Ya kamu jadi tukang yang sangat ahli. Ya toh? Bukan urusan duit loh. Ya, kan gitu. Kalau kamu imajinasinya, aku kerja keras kok nggak kaya-kaya. Loh kaya itu dapat urusan duit, bukan urusan kerjanya. Sebab akibatnya jelas. Kalau kamu pengen kaya, jangan kerja, ngerampok. Kaya cepat. Kamu nggak berani karena takut konsekuensinya atau konsekuensi Tuhan ataupun konsekuensi sosialnya atau dihukumnya kan gitu. Artinya ayo tepat memandang sebab akibat. Sebab akibat itu tidak perlu didefinisikan oleh manusia, itu sudah hukum alam sudah. Semua usaha manusia dengan matematika, dengan ilmu itu cuma pengen memotret sebab akibat agar kita bisa mendesain sebab akibat. Tidak ada yang mengatakan rumus bahwa nek kowe kerja keras mesti sukses, gak ono. Nek ono kuwi salah. Menabung pangkal kaya, telek. Telek gak ada. Dan sudah penelitiannya ilmiah ini, penelitian ilmiah sudah jelas 37%, which is itu faktor terbesar dari kesuksesan manusia itu datang dari luck. Dari keberuntungan. Sorry ngomong iki. Iki semua yang meneliti itu nggak seneng dengan konsekuensi itu. Dengan kesimpulan itu. Kok keberhasilan dari hasil keberuntungan? Lu faktanya kayak gitu. Mohon maaf. Kamu bisa mengontrol dirimu, tapi kamu tidak bisa mengontrol sebab akibat di seluruh dunia. Artinya keberhasilan, kalau ngomong keberhasilan yang hakiki, pasti bukan di mata dunia. Minimal di matamu yang aku 4, 3, 2, 1 itu tadi. Tinggal cari yang mana. Karena kalau kesuksesan di mata dunia, kamu butuh konfirmasi orang lain. Salah satu contoh misalnya. Om Ensar dengerin baik-baik. Salah satu contoh nih. Kaya raya. Sudah jadi nomor 2 misalnya gitu. Udah luar biasa kayaknya. Tapi tidak ada yang menghormati satupun misalnya. Sukses atau enggak? Nang ngendi-ngendi numpak mobil Alphard. Tapi ketika orang lihat, nggak usah ngeludahin dia, ngeludahin di samping sebenarnya. Nggak akan cukup duitnya untuk menutupi resah hatinya. Jadi yang dianggap sukses oleh manusia itu biasanya itu yang dia tidak punya. Artinya datangnya dari nafsu. Dan kenapa kamu lomba sama orang lain? Aku harus lebih kaya dari dia. Itu masalah 100% yang kamu bikin sendiri itu. Syarat lomba, itu dua-duanya setuju masuk dalam perlombaan. Nomor 2, garis finishnya harus disetujui oleh berdua. Kalau itu dua-duanya tidak ada, artinya kamu ngarang lomba yang menyiksamu sendiri. Orang kamu menang tidak diakui, kamu kalah tidak diejek. Semua di dalam pikiranmu sendiri. Lapor. Makanya lomba yang paling adil di dunia adalah lomba menghadapi dirimu sendiri. Apakah kamu lebih baik dari hari kemarin? Itu lomba yang paling adil. Karena naik lomba kekayaan, modalnya beda. Bapakmu sapa? Apa sebenarnya? Lomba
lomba kaya, tinggal tergantung modalnya. Lomba apa namanya? Bahkan gini, lomba renang itu nggak adil. Contohnya gini, lomba renang sama lomba lari, yang menang itu punya ciri fisik tertentu. Sehebat-hebatmu berlatih, itu tetap kalah sama kalah sama yang modal badannya berbeda. Contohnya gini, Michael Phelps, Anda liatin yang berapa jadi juara renang gitu, kakinya pendek, badannya panjang, jadi kayak kanu nek ngene iki. Lihat apa pelari-pelari, mesti kurus. Jadi temukan bakatmu, temukan modal yang dimiliki oleh Tuhan dan manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan iri yang dimiliki oleh orang lain. Naruto nggak bisa bikin Rasengan kalau nggak pakai Kage Bunshin no Jutsu. Jangan lupa. Loh, dia nggak bisa pakai cara Minato, nggak cukup pinter otaknya untuk melakukan itu. Jiraiya sama Kakashi cukup pandai bisa bikin gini sendiri. Oh, dia sangat bingung latihan harus Kage Bunshin 3 bikinnya dia. Oh, ngerti ra gue? Nonton Naruto Pak. Oh, kapan-kapan gawe video bahas Naruto ya. Tak bahas anime ya jigur. Shingeki no Kyojin. Ora ngerti to aku wibu. Aku well versed di dunia anime kuwi. Saiki nek kowe dunia anime wajib nonton Frieren. Very very good. Very very good. Oke, ngono Mas ya. Wis alam, kalau Anda salah memotret alam, sing salah mesti Anda. Alam loh, saya ngomong alam. Pasti sing salah mesti kowe. Oke, tentang kebenaran. Mana kebenaran? Itu yang disebut sebagai, nanti Anda cari di di internet untuk cari lebih jauh apa itu konsepnya. Kata kuncinya namanya adalah cognitive closure. Cognitive closure itu apa toh? Naluri manusia untuk pengen dapat kesimpulan. Bener salah, bener salah. Mayoritas dalam hidup itu gak ono kesimpulan. Loh, kowe harus ngerti bener atau salah gitu toh? Pertanyaanku, di mata siapa? Oh, oke. Kalau di dirimu sendiri, yang benar adalah yang tidak pernah kamu sesali. That's it. Kalau benar di mata Tuhan, nunggu mati lah kita kon karo Gusti Allah. Lo tergantung gimana? Loh, ada manusia yang tidak pernah menyesal. Loh, karena gini, kalau kamu bikin keputusan, kamu harus matang. Matangnya gini, oke, saya mau melakukan ini, pasti ada resiko ini. Mimpiku sampai ini, resiko ini. Saya berani nggak ngambil resikonya. Kalau kamu nggak berani, jangan diambil. Kalau berani, ambil. Kalau ketabrak resikonya, bukan menyesal. Oke, sudah tak hitung nih. Dalam bahasanya Simbah, itu konsepnya jelas kalimatnya. Hati yang selesai. Jadi ngambil keputusan itu hatimu harus selesai. Aku ambil keputusan ini, aku ambil jalan ini beserta mimpi dan resiko. Udah selesai, ambil. Kamu gak menyesal karena kamu mengambil keputusan dengan sadar. Ya, tahu resikonya. Artinya kamu kalau berjalan disuruh orang terus kemudian jeglong, kamu menyesal ngapa ngikutin orang itu lagi itu. Yang salah siapa? Kita tuh, kita. Nah, artinya matang. Kalau kamu berani ambil resikonya, lakukan. Oke, nggak apa-apa. Oke, minimalisir resiko itu adalah naluri manusia. Manusia itu paling responsif terhadap resiko. Cari jalan yang minimal resiko. Biasanya low risk itu low return. Kalau kamu siap dengan jalan itu, it's okay. Pakai jalur pegawai. Seriously. Kalau mau pakai jalur yang high risk high return, itu pekerjaan kreatif. Musisi kayak nek pas berhasil yo gede banget, nek gagal yo balik-balik dadi dodolan gorengan meneh. Misalnya di Jogja itu, ketika itu ke Jakarta, itu beruntung lagi beruntung. Bukan karena kita hebat, tenan tak laku. Ketika itu ke Jakarta, saya melakukan survei berapa banyak band di Jogja. Saya datang ke band ke studio rekaman, dan kan ada catatannya tuh, nama bandnya apa, latihan. Tak catat saya berhenti di 4.000. Waktu itu lagi hot band-bandan. Kayak kripto lah, tapi zaman itu band-bandan.
Lagi hot, kabeh wong mimpine dadi musisi gitu. Ada 4.000, yang ke Jakarta sampai Jakarta itu cuma 5 kalau nggak salah, 5 atau 6. Lihat itunya, risknya. Makanya ketika waktu itu negara ngomong, ayo jadi orang kreatif, aku bengok. Jangan semua kreatif. Kreatif itu high risk, high return. Nggak semua orang mau ambil risk itu. Ada yang bersedia, aku tak dapat gaji bulanan tapi hidupku lebih aman. And it's okay. Jangan paksa orang untuk ngambil sebuah jalan tertentu. Itu gunanya pendidikan. Agar dia bisa ngambil jalannya sesuai dengan resiko yang sebenarnya. Negoro, ayo jadi pekerja kreatif, industri kreatif, telek kreatifnya paham. Tanya, gimana menjadi kreatif? Ada yang punya metodologinya? Gak ono, nyun sewu ngomong, membuat sesuatu telek, cuman potret Fazi itu. Saya pernah ngasih pelatihan 2 jam kalau nggak salah yang divideokan itu. Khusus ngomong proses kreatif tuh. Kreatif itu nggak tiba-tiba bikin, kamu harus ngumpulin bahan bakar, kamu harus meledakkan, kamu harus menata dan seterusnya untuk menjadi sebuah karya. Negara iki senengane ngono kuwi, FOMO. Ayo belajar AI. Ayo iki, ning radio. Telah aku ini. Saya nggak menyalahkan negara, mohon maaf, kalimat saya salah. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan negara itu kalimat salah. Karena itu mengeneralisir. Karena dalam pemerintah itu ono wong-wong apik juga. Walaupun keputusan besarnya kemudian kadang-kadang salah, itu wong-wong apik mungkin suaranya tidak didengar. Yang didengar suara-suara partai atau ketua partai atau apa serasa perlu ngomong. Oke, gitu aja ya. Jangan tak terusin ya. Saya suwe-suwe sambat aku minggu ini, mohon maaf. Tentang emosi saya sangat setuju itu tadi. Urusannya menjaga, saya melihat emosi itu sebagai detektor yang sangat-sangat berharga dalam hidup. Ketika ada emosi spike, entah itu terlalu marah, entah itu terlalu kecewa, entah itu terlalu senang, artinya itu tidak normal. Itu selalu menggeser cara berpikir kita. Kita tidak pada posisi tidak standar, tidak normal untuk bisa produktif selalu. Dan biasanya keputusan yang diambil ketika posisi spike pada emosi, itu kita sesali di belakang. Kalau Anda lagi pacaran, lagi bahagia-bahagianya, spike kan janjinya mesti gede-gede. Sehidup semati, Dek. Lihat 3 bulan kemudian. Udah, lihat 3 bulan kemudian. Ketika harus mulai mulai normal. Beda cara berpikirnya. Udah akad sih. Apa? Udah akad beda. Iya. Iya. Ya gimana ya? Itu ada set fisik, coba bahas gue lah. Tak terus misalnya tadi, kalau lagi emosi, kita ngomong kasar, itu nanti pasti kita sesali. Karena sebenarnya kita nggak pengen seperti itu. Dan intinya adalah itu tadi, kalau kita terlalu lama terseret pada emosi, energi kita habis untuk hal-hal yang bisa produktif. Jadi saya melihatnya bukan urusan spiritual, itu urusan efektivitas. Urip ki efektif aja lah, utilitarian aja lah. Ngapain sih, terlalu banyak marah. Saya punya masalah besar sama seperti Anda. Sampai kalau istri saya nggak mau saya nyetir. Karena sering marah. Saya sering emosi. Saya memecahkan masalah itu bukan menjadi sabar. Saya memecahkan masalah itu dengan membuat sebuah prasangka tertentu. Prasangkanya sederhana. Biasanya yang bikin marah itu yang sembarangan ngebut. Tahu? Saya membuat prasangka, pasti orang itu kebelet beol. Selesai. Karena kalau saya kebelet beol pasti akan kayak gitu. Daripada beol di jalan. Gas nggak peduli sama orang, pasti kebelet beol. Nggak, jadi marah, udah selesai. Jadi itu saya mentriki diri saya sendiri agar tidak terjerumus pada keadaan marah itu. Kalau nyetir terus kemudian harus, menurut Tuhan, harus tuh angel ya. Itu momen-momen cepet banget ya itu. Ancuk, berarti iseng kayak mesti, habis selesai gitu. Udah, saya terusin gitu aja. Itu metode-metode trik-trik dalam tanda petik yang banyak saya lakukan untuk ngetriki otakku sendiri agar tidak terbawa pada situasi yang momentum gitu. Ngono Mbak ya. Jadi nggak harus kok. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang marah itu penting. Kalau Simbah ngomong, marahlah, tapi pastikan kamu tidak pakai amarah. Marah itu alat untuk ngomong. Sama anak kadang-kadang perlu marah.
Kalau Anda marah tanpa amarah, marahnya adalah alat untuk memberitahu. Anda berhenti ketika sudah tersampaikan apa yang diberitahukan. Kalau amarah, Anda berhenti kalau udah puas. Jadi memuaskan diri kalau amarah itu. Hati-hati di situ aja. Habis waktunya hanya untuk memuaskan diri yang capek kemudian. Oke, saya kepikiran yang lain tapi akan kepanjangan di sini. Tapi intinya adalah itu aja. Semua emosi bisa membawa kita ke Tuhan. Mohon maaf, ini agak belok sedikit. Sepemahaman saya, semua emosi itu bisa membawa ke Tuhan. Syaratnya, kamu harus mempertahankan emosi itu terus-menerus. Sehingga yang didorong adalah emosi cinta. Karena maintain emosi cinta itu baik buat tubuh dan tidak ngabisin energi. Kamu bisa sampai Tuhan kalau maintain energi marah terus-menerus. Tapi kamu marah setengah jam, itu bisa habis. Busuk di badan juga, ngabisin badan juga. Artinya yang didorong adalah emosi yang memang sustainable buat kita. Karena ada metode-metode, saya nggak perlu cerita ya, metode-metode yang lain yang pakai metode amarah, menjaga hidupnya marah terus, itu nanti akan sampai pada Tuhan dengan jalan yang berbeda, yang kita tidak biasa mendengar. Karena memang itu nggak sustainable, nggak semua orang bisa lewat jalur itu. Tuhan nggak mungkin bikin manusia yang endingnya jalannya tidak sampai ke Tuhan. Yang kita tidak bayangkan bahwa itu sampai Tuhan, bisa sampai Tuhan. Cuman jalannya lebih gronjal, apa bahasa Indonesianya? Jalannya lebih susah. Menurut saya, Kanjeng Nabi, jalan agama, itu memberikan jalan yang paling mudah untuk kita sampai ke Tuhan. Jalan cinta itu bukan satu-satunya jalan, tapi jalan paling mudah untuk kita sampai ke sana. Kalau Anda memutuskan mau pakai jalan emosi, pertahankan emosimu, 1 hari aja full, nggak boleh nggak marah. Semua hal marah. Lagi duduk nonton film bareng, suamimu bernafas, marah. Nafas jangan keras-keras. Karena sehari aja udah stres palanya. Makanya itu nggak efektif, nggak didorong emosi itu. Jadi lebih didorong emosi cintanya. Mohon maaf saya kepanjangan. Nomor 3 tentang AI. Yang saya maksud menulis sejarahnya sendiri bukan itu. Oke, tapi ini menunjukkan poin penting terhadap kecurigaan orang-orang terhadap AI. Kecurigaan orang-orang terhadap AI, gimana kalau dia disuruh bela A? Gimana kalau dia disuruh bela C dan seterusnya. Saya berkali-kali ngomong, itu enggak sustainable secara bisnis. Makanya mereka enggak mungkin melakukan itu. Dan mereka ngapain? Membuat AI yang harganya $billion itu, miliaran dolar, hanya untuk meyakinkan Anda bahwa Islam itu buruk. Anda coba tanyain AI, suruh bercanda soal Muhammad, enggak akan mau. Bercanda urusan Yesus mau dia. Karena resikonya lebih tinggi bercanda soal Muhammad, Kanjeng Nabi. Yang marah orang sedunia. Jangan lupa yang bikin AI itu model utamanya adalah bisnis. Modal utamanya bisnis. Artinya jalan manapun yang menghasilkan profit terbesar itu yang dia lakukan. Kalau AI-nya tidak objektif, nggak akan ada yang mau pakai. Pasti dijaga objektif. Dan ketika Anda ngomong dia membela menganggap Israel sebagai genosida, itu bukan tanggung jawab yang bikin AI. Coba Anda lihat, pasti sebelum dia menjawab, dia menggunakan tools yang namanya web search. Pasti. Dia nyari dulu informasi, oke, dia kumpulkan, ditabrakkan dengan data training dia. Kemudian dia menyimpulkan bahwa itu adalah genocide. Jadi bukan internal thinking dia. Ada input juga dari luar. Kalau Anda nanyain ke model-model yang nggak punya connect ke internet, DeepSeek udah bisa. Coba pakai Mistral. Mistral ada modelnya yang belum connect sama internet. Tanya aja gitu, jawabannya pasti berbeda. Karena dia nggak dapat input dari web. Nah, artinya penjelasannya sebenarnya seperti itu. Kembali ke kalimat saya tadi, itu kalimat cita-cita, bukan kalimat potret yang terjadi. Cita-cita yang saya bayangkan adalah sejarah Indonesia, sejarah dunia itu ditulis oleh para pelakunya, bukan ditulis oleh otoritas. Karena otoritas perspektifnya sedikit. Zaman dulu memang ditulis oleh otoritas,
Kenapa? Karena tidak mungkin mengumpulkan cerita dari semua orang. Itu limitasi teknologi, bukan limitasi gagasan. Gagasan yang paling ideal adalah semua orang ngomong realitasnya, dan kemudian dibikin baseline nih, yang merangkai semua cerita itu menjadi most probable realitinya seperti apa. Karena semua orang bercerita realitasnya, dan itu nggak perlu objektif. Manusia boleh subjektif. Karena nanti yang membuat itu menjadi objektif adalah kumpulan cerita dari banyak itu, otomatis akan menjadi objektif. Dan teknologi sebelumnya belum ada yang mampu mengumpulkan banyak cerita. Harus manusia. Hanya teknologi AI yang mampu, kalau kita segini nulis semua realitasnya, dia akan bisa merangkai. 80% saya yakin bahwa kayak gini. Alasannya kenapa? Karena ini statementnya gini, dan seterusnya. Artinya dia bisa menjadi imparsial agen untuk bisa menjalin cerita kita bersama. Itu yang saya usulkan ke Fadlizon. Lewat video. Nah aku nemoni tenan ya ora diterima soalnya. Sopo kowe? Biyen koyone staf susi ya wakil menterinya hari ini gitu tapi rasito. Koncoku paham ya. Orang itu ya temanku juga, kenal juga aku. Yang itu tadi, mimpi adalah kunci itu tadi. Itu tadi. Tapi saya nggak yakin beliau paham. Harapan saya teman-teman di Kementerian Kebudayaan paham bahwa mereka punya kesempatan untuk nge-rewrite sistem yang ada di dunia. Nggak cuma memfotokopi. Sekarang keadaan dunia adalah kita frontier di teknologi yang kita belum tahu makainya gimana. Artinya perangnya ideas, perangnya bukan teknologi. Teknologinya udah ada nih, ideas makainya gimana. Saya usul ke Kementerian Kebudayaan itu sejak zamannya Hilmar Farid. Urusan bagaimana memanfaatkan datanya pakai AI. Ya sampai sekarang nggak didengar. Mungkin saya harus jadi pejabat dulu mungkin. Tapi itu jalan lebih berat yang saya pasti tidak mau. Berat. Kok tepuk tangan? Kok karena nggak mau. Kok tepuk tangan? Buat diprotes. Mau dong. Aku alasan. Karena permintaan masyarakat. Saya akan mencari ora telek. Itu yang paling berat adalah saya harus potong rambut. Di kantor raiso udutan. Dan tiap Senin kudu upacara. Itu yang paling berat. Aku gak iso makiyahan bendino ngene iki. Dan saya memilih prioritas paling tinggi dalam hidup saya adalah neruske simbah ngonconi arek-arek. Pak Dokter. Ya. Udah tuh. Oh iya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Prabowo. Kali aja ditonton kan. Teman-teman gini, dari tadi tuh kan saya dengerin hijrah, kemudian hijrah. Nah, saya dari kecil tuh juga nggak ngerti kenapa kemudian kehidupan itu berjalan sedemikian rupa sehingga saya tuh jadi kayak gini gitu. Tapi salah satu kenikmatan di Maiyah buat saya teman-teman, ya nggak tahu kalau teman-teman tuh. Walaupun kemarin saya bicara tentang modal sosial ya, pakai nih kenalan-kenalan di Maiyah. Tapi buat saya tuh di Maiyah itu adalah waktu saya buat sendiri gitu. Me time. Serius. Karena tanpa disadari dan disadari, di kehidupan saya tuh terlalu banyak orang yang bertanya, loh kok kamu enggak gitu. Jadi gini, misalnya ada pertandingan sepak bola nih waktu SD, terus ditonton nih sama ayah ibu saya gitu ya, sama papa mama. Lah itu anak guru cuma boleh dipanggil papa mama. Tapi terus dia nanya gitu, loh kok kamu nggak main Hen? Ya nggak kepilih. Kenapa nggak kepilih? Ya larinya lama. Tapi gara-gara itu, lama-lama saya kepikiran gue bikin klub sendiri aja deh. Kalau mau main ya terserah gue kan, gue main gitu.
Sampai hari ini pertanyaan loh kok lu nggak gitu tuh ngeganggu saya banget gitu. Kabinet Pak Prabowo, kok lo nggak dijadiin menteri? Lah, sekarang ini kan lagi musim komisaris. Lo kok nggak jadi komisaris? Kenapa sih emang orang terus, maksud saya kenapa Anda bertanya seperti itu terus ke saya gitu? Kenapa lo nggak nanya yang gue udah jadi aja? Kalau jadi pengamat politik sih kayak gitu kan saya lebih punya jawabannya gitu daripada pertanyaan yang kalau nggak jadi komisaris, ya kenapa gitu. Tapi teman-teman, ini kaitannya sama hijrah banyak. Karena terkadang yang begitu-begitu itu memaksa kita untuk hijrah, ngikutin orang. Saya baru sadar misalnya, saya ketemu orang nih, meeting, sebutlah di gedung apa gitu. Pamit pulang, itu kan saya sering diantar tuh. Kadang-kadang saya GR juga. Oh gue dianterin pulang sampai bawah, sampai naik mobil tuh. Karena dia menghormati saya sebagai pengamat politik terdepan. Gitu kan. Terpercaya, nomor 1, gitu-gitulah. Tapi saya baru menyadari hal lain gitu. Dia dapat informasi juga dari orang karena gue gak punya niatan jelek juga. Lo tau gak kenapa dia nganterin lo pulang? Kenapa? Sampai bawah sampai lo naik mobil. Kenapa? Karena dia cuma moto mobil lo apa? Oh ya? Terus kalau gue pakai Grab gimana? Ya ada penilaian sendiri aja. Oh gitu. Terus akhirnya saya mulai menyadari gitu betapa pentingnya image di kehidupan di Jakarta yang akhirnya memaksa orang untuk hijrah tuh. Ngikutin image terserah orang itu gitu. Seorang Sabrang mungkin dia bisa independen dengan terserah apa kata orang ya setelah jadi Sabrang gitu. Mungkin juga dalam prosesnya juga mikir juga kok orang-orang ngomong gue begitu ya, kok ngomong gue begini ya. Ada ilmunya sih, Frank Jeffkins ya. Ini serius ini nama beneran. Frank Jeffkins itu bilang setiap orang itu punya 4 image yang terserah dia mau pilih image yang mana. Yang pertama itu mirror image. Ini image yang didapat dari perhatian orang yang tadi tuh. Orang tuh pengen ngelihatnya dia gimana. Terus yang kedua the current image. Image dia sekarang. Yang sebetulnya tuh aslinya begitu gitu. Jadi gini. Setiap orang kita-kita ini kan kepikiran ya. Kalau keluar rumah mau pakai kaos warna putih misalnya. Nah itu pengen kelihatan apa? Kalau gue sih udah jelas. Pakai gelap supaya kelihatan kurusan. Gitu kan. Pakai batik supaya nggak repot aja kalau ketemu orang. Kalau batik kan lebih universal. Tapi itu current image-nya dia. Yang ketiga itu wish image. Dia ngarepin orang lain tuh ngelihat dia seperti apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang lo repot sendiri sama begituan. Kalau nggak bisa makan cabai, nggak suka sambal, ya udah, ya, nikmati aja itu, nggak perlu untuk mengimpress Gus Hadi gitu ya. Saya mesti makan tahu pakai cabai. Apa? Karena gue ngarepin Gus Hadi tuh, wih, suka cabai bro. Nggak juga gitu. Tapi itu kenyataan. Nah yang keempat ini multiple image. Ini orang yang bingungkan sendiri sebetulnya image-nya mau jadi apa. Dan akhirnya dia pusing di situ aja gitu. Nah si hijrah ini kadang-kadang itu terganggu lu mau jadi apa karena lu kebanyakan mikir orang tuh mau ngelihat gue seperti apa. PDKT misalnya, sorry ya mungkin belum pernah PDKT ya. Tapi ini saya cerita ya nanti kalau pada saat PDKT tahu gitu. Kadang-kadang pada saat PDKT itu kita sibuk sekali berpikir untuk membuat image yang kira-kira disukai sama orang yang kita mau deketin gitu. Padahal belum tentu juga dia suka. Dan kadang-kadang untuk menghapus supaya nggak tergoda sama image-image itu, lo dengan gampangnya ngomong, gue ya gini, gue tuh apa adanya gitu. Pada saat lo ngomong apa adanya, gue yakin lo tuh nggak apa-apa adanya juga gitu. Pernah lihat orang foto sambil baca buku? Gue yakin tuh buku nggak dibaca. Buat gaya aja kan? Oh keren nih. Wah ada bukunya Simbah, wah ini keren.
Ntar bacanya ntar, pas di foto nggak dibaca gitu maksudnya. Kan susah ya, foto dibaca lama kan. Udah ntar belum selesai. Nah, jadi si hijrah ini kalau teman-teman terlalu banyak mikirin image, itu akhirnya yang paling benar jawabannya panutan saya tadi, Mas Abrang. Terlambat nggak buat hijrah? Telat, udah lupain nggak usah hijrah. Terima aja udah nasib lo sekarang kayak gitu bos. Lo ngapain repot-repot? Gitu aja. Kalau lo nggak repot-repot, lo nggak repot men. Tapi kalau lo mau repot-repot ya lo repot gitu. Repot kan gue. Jadi maksud gue tuh, tapi itu saya jalanin loh teman-teman. Lo bayangin aja saya baru kerja. Waktu itu tahun 99 gaji saya 250.000 satu bulan. Lo kepikiran mau beli mobil, coba gimana caranya? 250.000. Akhirnya saya ketemu caranya gimana. Jangan lama-lama di satu tempat kerja. Naik gajinya lama. Akhirnya saya pindah-pindah tuh cepat juga. Makanya kerjaan saya macam-macam. Saya pernah kerja di perusahaan makanan anjing. Men. Padahal gue takut sama anjing. Tapi ya ada banyak kan makanan hewan tuh. Namanya Proplan. Akhirnya tapi saya belajar juga tuh anjing, kucing gitu. Jadi ini mohon maaf ya kalau pecinta kucing. Setelah saya lihat-lihat. Kucing itu kalau dikasih makan. Terus ada makanan lain, dia pasti dimakan tuh makanan itu. Dia tuh nggak ada kata, oh gue udah makan. Dia tuh nggak ada pikiran, itu bukan makanan gue, tuh kucing tuh. Kalau si Jaing itu dia kalau dikasih makan di situ, udah selesai dia di situ, yang lain nggak dimakan sama dia. Jadi saya pikir, lah ini si anjing bisa begini, si kucing bisa begini, kenapa si kucing yang dipuja-puja gitu ya. Akhirnya saya memutuskan sampai hari ini untuk pelihara ikan aja. Karena nggak repot. Dia di akuarium aja gitu. Kalau aus kita nggak perlu kasih minum, air semua. Paling kalau kita kasih makan lah ya, kecuali dia bisa makan. Tapi ikan itu ya, kalau dia lapar, dia bisa makan ikan lainnya loh. Dan gue nggak tahu ya dia pengen hijrah apa enggak si ikan itu. Oke lah. Tapi ada ikan yang bisa hidup di air laut dan air tawar, tahu ya? Itu udahlah, nggak usah ngomongin ikan dong. Gimana sih? Jadi teman-teman tadi ya, hijrah itu hal yang kalau menurut gue terserah kita. Dan kadang kita nggak bisa memprediksi itu bakal ada gitu ke kita. Saya tuh dari kecil pengen banget jadi ahli logam. Metalurgi kuliahnya. Karena menurut gue keren aja gitu. Kan waktu saya sekolah diajarin tuh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Salah satunya kan Krakatau Steel ya. Jadi orang Krakatau Steel itu kata bapak saya tuh dulu itu kuliahnya metalurgi. Jadi saya tuh pengen banget kuliah metalurgi. Udah UMPTN dapatnya Vkom, ilmu komunikasi. Ya saya usaha lagi tapi tetap aja Vkom. Ternyata takdirnya emang saya jadi ketua alumni Vkom Unpad. Masuk ya? Nah maksud saya hijrah itu terkadang gak usah kita pikirin. Nah ini perlu Gus Abrang sekali lagi sebetulnya. Karena terkait mimpi-mimpi tadi tuh. Enggak, serius bro. Saya menurut gue tuh ngimpi punya rumah sendiri. Gak nebeng mertua, gak nebeng orang tua tuh. Itu udah lama. Akhirnya kejadian juga gitu. Tapi apakah itu adalah kuncinya? Atau KPR lah kuncinya? Gue gak tahu juga tuh. Tapi maksud saya, kalau kita mikirin gue bakal hijrah apa enggak nih, gue mau hijrah kapan ya? Udah gak usah deh bos. Karena hijrah itu bukan tentang pindah ke tempat yang satu ke tempat lainnya. Atau udah makan atau belum makan. Hijrah itu tuh tentang jalan hidup. Lo mau pilih yang mana hidupnya? Mau yang susah, mau yang gampang, atau yang mau lu bener-bener lu suka gitu. Saya kenapa bertahan jadi pengawat politik? Ternyata saya suka disorot kamera. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Nggak, maksud saya
ternyata di pengamat politik itu saya menemukan banyak hal yang bisa gue explore sendiri gitu. Dulu saya pikir jadi direktur itu enak. Saya kejar kan sampai jadi direktur. Udah jadi direktur terus apa? Dari staff jadi manajer udah. Jadi manajer terus apa lagi? Satu aja yang saya dapat. Saya selalu kurang, teman saya tuh selalu berkurang setiap kali saya naik jabatan. Jadi kalau sama-sama staff kan makan siang bareng. Ngomongin bosnya kan. Begitu gue diangkat jadi manajer, kenapa teman-teman gue kagak ada yang mau makan sama gue? Jadi saya tuh sambil makan sama manajer-manajer lain, gue bilang, ini orang-orang pasti lagi ngomongin gue nih. Sama plus dilaknat-laknat kan. Tapi itu kan hidup gitu. Setelah jadi manajer emangnya, wah gak enak banget nih teman-teman gue belum jadi manajer, gue balik lagi deh jadi staff, kan kagak ada. Kalau lo gak mau ya temen lo jadi manajer bos. Udah jadi manajer terus jadi VP segala, canggih banget kan. Oh, bapak saya kan guru ya, kamu sekarang apa jabatannya? Jadi kalau guru tuh nanyainnya gitu ternyata guru zaman dulu. Kamu jabatannya apa mas? VP pak. Apa itu VP? Vice President. Oh Trisutrisno dong. Bukan. Bukan. Enggak, dulu Gibran belum ada bos. Zaman Trisutrisno dulu. Wah bukan itu. Maksudnya ada lagi gitu. Oh kalau VP itu udah deket. Ternyata kalau di bank itu kan lama ya jenjangnya. Gue juga baru ngerti tuh. Untung waktu ngelamar saya nggak minta jabatan manajer. Karena kalau gue dikasih manajer ternyata jauh banget. Manajer sampai direktur kan mesti. Manajer, senior manajer, terus VP. Jauh banget. Tapi kan itu kita jalanin. Siapa yang pernah nyangka saya jadi pengamat politik? Gak ada. Satu pun gak ada. Bayangin aja saya ketemu menteri nih. Terus dia pas saya pulang, kan saya kasih buku saya tuh judulnya Momentum. Saya lagi tulis lagi buku. Ada 3 yang lagi saya tulis nih. Kalau belum jadi gak apa-apa, yang penting kita omongin dulu aja kan. Dia nanya, Hen, ternyata kamu tuh profesional juga ya di awal. Oh iya, emang lo pikir? Enggak, gue pikir lo dari dulu tuh dosen aja. Sampai kemudian jadi pengamat gitu. Enggak, saya jadi profesional dulu. Jadi intinya teman-teman maksud saya, kadang-kadang kalau lo gak repot mikirin bakal hijrah apa enggak, itu Allah udah kasih deh jalan hijrah tuh. Udah lo hijrah aja bos. Tiba-tiba ada orang yang wawancara saya dan segala macam gitu. Tapi emang ada satu hal yang masih saya gak ngerti dan masih takut. Kan usia, jodoh, rezeki ya. Kan udah ditentukan kan ya. Cuma kadang-kadang gue deg-degan juga loh kalau bulan depan gak dapat klien tuh. Tapi kan katanya, jangan gitu. Rezekinya udah diatur, pasti ada tuh. Ya tapi kan deg-degan juga boleh ya. Terus Sujiwo Tejo bilang gini ke saya. Hen, gue emang gak sholat. Tapi gue itu gak pernah meragukan bahwa besok gue gak bisa makan. Jadi pada saat lo meragukan lo besok gak bisa makan, maka lo juga tidak percaya sama Tuhan. Wah. Disangkain Sujiwo Tejo mungkin gue langsung sadar kan. Ya gue nanya lah, maksud lo gimana gitu. Sama itu loh, nih ya, saya pernah dibilang sama tim saya di kantor, itu saya sudah hijrah. Dari yang percaya cicilan sama yang gak percaya cicilan. Wah bapak udah hijrah, bagus pak. Jadi gak usah ada cicilan-cicilan. Bukan gitu bos, dulu belum lunas, sekarang udah lunas. Jadi ini bukan masalah hijrah. Jadi dia cuma mau ngingetin saya, nanti kalau lo butuh apa-apa lagi, lo jangan nyicil. Tapi kan kalau di dunia kapitalis, gak gitu aturannya. Di dunia kapitalis itu, kalau bisa beli barang pakai duit orang aja. Itu kayak misalnya lo mau beli mobil, tapi lo gak punya duit. Kan ada cicilan, ya udah itu maksudnya itu nyicil. Tapi kan katanya riba ya, nggak boleh ya. Terus saya dikasih tahu sama ustadz saya gini, kalau riba itu, apalagi sudah menikah, sudah berkeluarga, pasti ada aja cobaannya. Makanya jangan riba. Lah maksudnya gimana, kan kita nyicil, buat beli rumah kan nyicil. Kalau nggak nyicil nggak punya rumah. Ya pokoknya jangan riba. Jadi kadang-kadang emang kalau gue pikir-pikir tuh kehidupan gue tuh kebanyakan bingung ya. Kalau saya pikirin gitu. Tapi ya nggak sebingung menteri itu bikin rumah 18
Apa? Tapi dia batalin loh itu. Katanya kekecilan. Ya bos. Tapi sih kalau udah pengen punya rumah ya harganya segitu ya ditempatin aja. Dulu saya juga rumah saya kecil. Saya dulu udah pernah cerita ya. Kan jual rumah susah ya dulu tuh. Rumah saya di Tambun kebanjiran lagi. Dulu ada pos kota namanya. Jadi naruh di iklan baris tuh. Jadi saya tulis tuh. Dijual rumah boleh tukar tambah sama mobil. Akhirnya datang tuh orang pakai mobil Innova. Mau nggak rumahnya ditukar sama Innova? Wah, daripada saya kebanjiran kan ya. Ya nggak apa-apa, karena menurut saya jual mobil lebih murah daripada jual rumah. Udah ya? Udah. 18 itu rumah bos, kata apa itu? Siapa sih namanya? Bukan kandang ayam. Bukan. Ya kita harus pikir positif lah. Ya. Emang gitu ya? Udah ya? Jadi gitu teman-teman tentang hijrah-hijrahan. Ya hijrah beneran. Tapi itu tentang masalah hidup aja sih. Kadang-kadang keadaan lah yang membuat kita begitu gitu. Ayo hijrah dari mobil bensin ke mobil listrik. Ayo. Ya mobil bensinnya juga belum dibeli ya. Gimana cara hijrahnya? Ayo kita hijrah dari motor ke mobil. Ya belum punya uangnya. Tapi kalau dijalanin kelihatannya ada aja. Nah ini juga lagi Mas Abrang. Setelah mimpi yang kedua nih Mas Abrang. Bagaimana kita menyikapi nasib? Wah nasib gue belum hijrah nih. Belum bisa hijrah. Nasib gue begini begitu. Kadang-kadang kan kita suka sok-sokan pasrah terus nyalain nasib ya. Aduh nasib gue udah begini nih. Gak bisa gimana-gimana. Ya udahlah udah nasibnya begini. Udah nasibnya gue lah dapet dia. Padahal dia juga ngomong gitu ya, nasib gua dapet dia. Jadi gitu teman-teman tentang hijrah. Ini menurut saya topik yang menarik sekali. Ya, saya udah hijrah lah dari tadi nganggap topik ini berat ke menarik. Ya jadi gitu ya Mas. Kalau tadi yang tentang emosi-emosi itu memang nyetir di Jakarta itu penuh emosi. Kadang-kadang kita juga bingung mau nyalain siapa. Gini ya, ini mohon maaf banget kalau ada yang melakukan ini. Saya tuh suka sedih kalau ngelihat ada orang tua nganterin anaknya sekolah lawan arah. Kalau naik motor. Nggak, maksud gue, lu tuh ngajarin anak lu kalau ngelawan arah tuh kagak apa-apa. Kan dia mau ke sekolah. Oh, kalau gitu ke sekolah lawan arah tuh nggak apa-apa. Jangan begitu juga. Itu selain bikin saya emosi, itu nggak bagus juga buat anak kali ya, gitu. Tapi memang makin lama di Jakarta itu makin berat nyetir. Maka mana tadi mbaknya? Kalau menurut saya hijrah aja ke angkutan umum. Mobilnya gimana? Ya mobilnya suruh ikutin. Jadi dia nggak stres, mobilnya yang stres. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman karena ini udah pagi. Saya sudahi saja lah. Karena kelihatannya makin kesini makin ngaco saya. Saya kan harus hijrah jadi orang yang benar lagi gitu. Satu aja nih saya susah nih. Kaki saya lagi sakit teman-teman. Jadi ini enak banget nih di pinggir jurang ini. Ya gitu deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hensa. Teman-teman, kita ternyata tanpa sadar kita sudah berada di pukul 3:19 menit. 41 menit lagi pukul 4. Kita mau gas atau selesai? Ya sudah, sampai di sini kita pulang ya. Mobilnya suruh ikutin. Cuman tega ya, orang beliau sudah duduk pinggir jurang, merasakan asam auratnya itu loh. Jadi teman-teman, yuk kita bareng-bareng. Saya kira tanpa perlu closing statement ya, Mas Abrang, Mas Abu, dan Mas Hensa, saya rasa sudah cukup menampung. Pasti tentu ada ketidakpuasan, tetapi ini adalah bentuk dahaga
supaya kita butuh dan sadar bahwa kita masih perlu perjumpaan berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang.